Pada seri yang ke-22 ini didukung oleh para pelaku. Stefan sebagai Pati Kadanawarsa, Yeni sebagai Nyepati, Heni sebagai Dewi Anggraini, Narto Bantul sebagai Ki Sarpo Wadas, Nusri Nurdin sebagai Aryo Dwipo, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Romo ini benar-benar bingung, Duk. Bagaimana harus menjawab lamaran Pangeran Panji? Romo, saya sendiri tidak mengerti harus bagaimana dan berbuat apa. Raden Panji benar-benar mencintaimu, mengasihimu, bahkan ingin mengambilmu sebagai istrinya. Ibu, saya tidak mengerti mengapa Pangeran bisa seperti itu. Iya, bisa saja, Duk. Pangeran itu masih muda, masih sendiri, dan sedang butuh teman untuk menjalani hari-harinya. Duk, Cah Ayu, barangkali selama pergaulan itu kau menampakkan tanda-tanda akan adanya suatu harapan. Harapan apa, Ibu? Saya berlaku sebagaimana adanya. Pangeran tertawa, saya ikut tertawa. Pangeran berduka, saya pun ikut berduka, Ibu. Pangeran bergembira, saya pun bergembira. Semua itu saya lakukan untuk menyenangkan hati pangeran. Bagaimana ini? Kita terima salah. Tidak kita terima pun salah. Kalau kita menerima lamarannya, maka bukan saja keluarga istana yang kita rugikan, melainkan juga para kaulo. Karena perjodohan pangeran dengan putri Skartaji untuk menjalin kembali hubungan persaudaraan antara Kadiri dan Jenggala. Romo, saya tidak ingin merusak perjodohan itu. Romo, saya tidak, Romo. Lalu bagaimana jalan keluarnya, Nduk? Kita ini hanya kaulo, sedang pangeran adalah putra raja. Titah raja adalah sabda Pandito Ratu. Sejenak kesunyian melingkupi mereka. Ketiganya diam tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Semacam buah simalakama. Begitulah yang mereka hadapi saat ini. Dewi Anggrani pun suka, ada rasa terhadap pangeran. Namun ia sadar bahwa pangeran sudah diperjodohkan. Tetapi mengapa justru pangeran yang membabi buta? Dewi Anggrani letih dalam ketermanguan, termangu dalam keletihan. Ia sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Sore hari itu seorang penunggang kuda melarikan kudanya ke arah ibu kota Kahuritan. Dia adalah Ki Sarpo Wadas yang kehilangan jejak Panji dan kini tengah menuju istana Jenggala guna menghadap raja untuk melapor. Sepanjang perjalanan, Ki Sarpo Wadas terus berpikir tentang Panji yang mulai banyak perubahan. Tidak saja ilmu olah kanuragannya, tetapi juga perangainya, sifatnya. Selamat malam, Yang Mulia. Malam. Lawal, apakah Gusti Prabu ada? Ada, Yang Mulia. Ingkang Sinuwun sedang menerima utusan dari Kediri di Pendopo Agung. Utusan dari Kediri? Siap, Yang Mulia. Benar. Sudah lama utusan itu datang. Siap, Yang Mulia. Sudah. Sebaiknya aku menunggu utusan Kediri itu pulang. Baru aku datang menghadap Ingkang Sinuwun. Pastilah tentang perjodohan yang dibicarakan utusan Kediri itu. Sementara aku kehilangan jejak pangeran,
dan tidak berhasil membawa pangeran pulang ke istana. Yang mulia Kisar Pewadas Panglima, ayo. hendak menghadap Gusti Prabu. Benar, Panglima. Mari bersama-sama menghadap. Gusti Prabu tengah kedatangan utusan dari Kediri. Iya, kalau begitu mari kita tunggu saja. Kisar Pewadas bertemu Panglima Aryo Dwipo di tangga Pendopo Agung. Keduanya bermaksud menghadap Gusti Prabu. Namun karena raja sedang menemui utusan dari Raja Kediri, maka keduanya menunggu di pelataran Pendopo Agung. Tak lama kemudian utusan Kediri itu tampak keluar meninggalkan Pendopo Agung dan pergi meninggalkan Istana Jenggala menaiki keretanya. Kisar Pewadas dan Panglima Aryo Dwipo pun melangkah memasuki pendopo. Sembah hamba engkang sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Hamba datang menghadap. Sembah hamba ingkang sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Hamba pun datang menghadap. Iya. Sembah kalian aku terima. Apa yang hendak kalian sampaikan sehingga kalian datang menghadapku berdua? Hamba Gusti Prabu. Sebelumnya hamba aturkan ampunan yang setinggi-tingginya. Loh. Ada apa gerangan Kisar Pewadas? Sebagaimana yang telah kita bicarakan di dalam pertemuan sidang Dewan Sabto Prabu. Bahwa kita masing-masing diperintahkan untuk melacak dan mencari serta menemukan untuk membawa pulang Pangeran Panji. Iya. Dan apakah sudah kau temukan? Hamba Gusti Prabu. Namun ampun beribu ampun. Ternyata pangeran sekarang tidak seperti ketika pangeran sebelum meninggalkan istana. Maksud Kisar Pewadas? Pangeran Putra Paduka yang juga adalah murid hamba melepaskan diri dari pengamatan. Jadi sebenarnya anakku sudah kau temukan, lalu lari melepaskan diri lagi? Ampun Gusti Prabu, demikianlah adanya. Aneh kalau anakku bisa sampai lepas dari amatan gurunya. Benar Gusti Prabu. Pangeran sekarang sungguh dikdaya. Kemampuan ulah kanuraganya luar biasa. Barangkali adik hamba Kisar Gunung telah menurunkan semua ilmu andalannya. Gusti Prabu, jika Kisar Pewadas saja tidak mampu melacak kemana pangeran pergi dan berada, lalu bagaimana dengan yang lain-lainnya? Iya. Bagaimana Panglima Aryo Dwipo? Hamba pikir demikian Gusti Prabu. Jika Kisar Pewadas sebagai gurunya saja tidak kuasa mencegah larinya pangeran, bagaimana dengan para prajurit Telik Sandi? Tentu kemampuannya berada di bawah pangeran. Semula hamba menemukan pangeran berada di Gedung Pring. Kemudian hamba ajak bicara tentang keadaan istana yang resah karena kepergian pangeran. Pada akhirnya pangeran mau diajak pulang hanya dengan satu syarat. Hamba diminta mewakili beliau meminang putri Kipatih Kadanawarsa yang bernama Dewi Anggraini. Apa? Edan! Hamba terpaksa menurutinya supaya pangeran mau diajak pulang ke istana.
Oh. Lalu? Kipatih Katanawarsa belum memberi jawaban atas lamaran itu. Dan hati pangeran gundah. Wah. Pangeran seharusnya tahu bahwa dia sudah dijodohkan dengan Putri Kediri. Karena belum ada jawaban, pangeran lantas lari nubras-nubras. Semula hamba masih bisa mengikuti jejak pangeran sampai ketika masuk perangkap kawanan begal. Masuk perangkap kawanan begal? Benar, Gusti Prabu. Tetapi dengan sangat mudah, pangeran mampu mengalahkan mereka. Tetapi, yaitu, pangeran lantas pergi dengan begitu cepat sekali. Bagaimana Panglima Aryo Dimpo? Apa tanggapanmu atas laporan Ki Sarpowadas ini? Bagaimana jika Dewi Anggraini dipanggil ke istana, Gusti Prabu? Apa? Lalu dipertemukan anakku dan dilangsungkan pernikahan? Begitu? Bukan begitu, Gusti Prabu. Hal ini sekedar untuk menarik perhatian, agar beliau segera kembali pulang ke istana. Apakah itu mungkin? Panglima Aryo Dimpo, bagaimana itu bisa terjadi jika keberadaan pangeran saja belum kita ketahui? Umumkan ke segenap pelosok Jenggala dan ke setiap telatah yang menjadi kekuasaan Jenggala bahwa Dewi Anggraini ada di istana dan tengah menantikan kehadiran pangeran. Tetapi hal itu akan terdengar oleh Raja Kediri dan kita akan menjadi malu, Panglima. Ampun, Gusti Prabu. Jangan hendaknya pengumuman itu dibacakan secara terbuka di hadapan umum atau khalayak. Tetapi para telik sandi kita menyebarkannya dari mulut ke mulut, sehingga kesannya semacam isu yang tersebar. Lambat laun, dimanapun pangeran berada, pasti beliau akan mendengarkannya juga. Bukankah penyebaran isu jauh lebih ampuh dibanding dengan diumumkannya secara terbuka di depan masyarakat? Iya. Bagaimana, Ki Sarpowadas? Hamba bersedia bila diutus menjemput Dewi Anggraini di Kedung Pring. Tapi bagaimanakah jika Raja Kediri sampai tahu berita itu? Seperti yang dikatakan oleh Panglima Aryo Dwipo, ini adalah taktik siasat saja. Maka jika Raja Kediri mendengar dan bertanya, katakan saja itu hanya isu, kabar angin yang tidak perlu dipercayai kebenarannya. Seandainya Raja Kediri akhirnya tahu bahwa itu bukan cuma sekedar isu, lalu bagaimana, Gusti? Itu kita urus kemudian. Yang penting sekarang ini, pangeran pulang dulu ke istana. Titik. Sendika dawuh, Gusti Prabu. Nah, Panglima Aryo Dimpo, segera buat pengumuman itu dan segera pula kumpulkan para prajurit sandi untuk membawakan pengumuman itu ke tengah-tengah masyarakat dan pelosok. Sendika dawuh, Gusti Prabu. Hamba laksanakan. Ki Sarpowadas, Hamba Gusti Prabu. siapkan kereta, pasukan prajurit untuk mengawalnya, dan segera jemput Anggraini. Hamba Gusti Prabu. Sementara itu, pada waktu yang sama, namun berlainan tempat, malam itu Kipatih Kadanawarsa telah membulatkan tekadnya untuk mengirimkan putrinya ke Jenggala. Meski Dewi Anggraini masih terasa sungkan, tetapi kehendak orang tuanya harus dipatuhi. Anakku, Iya, Romo. menyanggah Pangeran Putra Raja itu adalah sesuatu yang tercela. Romo, akan tercela mana dengan merebut laki-laki yang sesungguhnya sudah diperjodohkan? Bagi seorang wanita seperti saya, adalah sangat pantang merebut laki-laki. Lebih-lebih dari wanita putri raja. Sungguh tercela, Romo. Lalu bagaimana lagi, Nduk? Apakah kau ada jalan yang baik dan bijaksana? Saya tidak tahu, Ibu. Maka itu, ikutilah kehendak Romomu. Tidak bisa, Ibu. Maaf, Romo. Sungguh, saya tidak ingin dikatakan merebut laki-laki dari seorang wanita putri raja. Kau tidak merebutnya, anakku. Tetapi pangeran sendirilah yang menghendaki. Pangeran sendiri yang meminangmu, memintamu. Apa kuasa kita? Romomu ini
hanya seorang patindo. Dewi Anggraini kendati pun memiliki rasa terhadap pangeran, namun ia mampu mengatasinya. Ia tahu merebut laki-laki dari seorang wanita lain adalah pantangan. Terlebih wanita itu adalah putri raja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah langkah Anggraini pada akhirnya? Ikutilah pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Persembahan dari Citra Beauty Lotion dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa pada seri berikutnya.